Hari dan tahun berlalu, matahari terbit, kemudian terbenam. 3 estate hari kita adalah hari yang luar biasa. Demikianlah kisah tentang anak-anak Abraham dari istri barunya, Ketura. Dan bagaimana ia mengelola harta warisannya ketika tiba saatnya ia meninggal. Mari kita baca. Silakan persiapkan Alkitab saudara. Dan kita buka dari Kejadian pasal 25. Saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sebel dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Lotus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Enoh, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian dia menyuruh mereka masih pada waktu hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Dan sekarang tujuan dari pasal 25 adalah untuk membedakan ya anak-anak Abraham mana yang akan menjadi pewaris janji Allah dan mana yang bukan pewaris. Ishak adalah orang yang melaluinya janji itu akan digenapi. Jadi Abraham memberikan warisannya kepada Ishak dan tidak kepada yang lain. Mereka semua mendapatkan hadiah atau disebut pemberian. Mereka tidak pergi tanpa apapun atau dengan tangan kosong. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang dipilih. Ismail juga tidak. Tak satu pun putra Ketura dipilih. Ismail memang menjadi bangsa yang besar. Hanya saja keturunannya tidak diperhitungkan sebagai bangsa yang dijanjikan Allah kepada Abraham dalam perjanjian mereka. Garis keturunan Ishak lah yang pada akhirnya akan melahirkan Mesias, Sang Kristus. Mari kita lanjut di ayat yang ke-7. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Soar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Disinilah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Dan saudara, ini masuk akal ya untuk mencoba meninggalkan kesaksian tentang kesetiaan dan kebenaran Allah dan memberikan teladan yang baik, tidak hanya bagi keluarga kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang mengenal kita. Kita diberitahu bahwa putra-putra Abraham, Ishak dan Ismail bekerja sama dalam menguburkan orang tua mereka di gua Makpela di samping Sarah. Rasanya tepat, dan meskipun kedua anak laki-laki ini terkadang berselisih selama masa pertumbuhan mereka di rumah yang sama, jelas Abraham cukup baik sehingga mampu membesarkan mereka bersama. Dan Musa meluangkan waktu untuk menulis tentang keturunan masing-masing dari mereka. Pertama Ismail, kita mulai dari ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 raja masing-masing dengan sukunya. Ke-12 putra Ismail menjadi suku-suku yang berbeda dan mendiami wilayah daratan yang sangat luas antara Mesir dan Asyur, yang sekarang merupakan semenanjung Arab Saudi. Ada 17, umur Ismail ialah 137 tahun.
Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Sur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Kemudian Ishak di ayat 19, ya kita akan memperhatikan, inilah riwayat keturunan Ishak. Anak Abraham memperanakan Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoa Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara, nubuatan itu menyebutkan bahwa anak kembar laki-laki, Yakub, yang lahir kedua, akan dilayani oleh keturunan Esau. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, Ishak adalah orang yang saleh. Dan kita diberitahu bahwa ia mencintai istrinya Ribka. Meskipun Ribka seperti kebanyakan istri para leluhur mandul dan tidak memiliki anak, sampai suami mereka berdoa agar mereka dapat hamil. Jadi Yakub dan Esau adalah jawaban atas doa Ishak. Dan mereka adalah saudara kembar. Namun mereka masing-masing sangat berbeda.